Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Joko Santoso Fajaradi dengan NIM 0534395353 dari program studi Sastra Inggris bidang minat manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas 3 yang berjudul Analisis Dinamika Bahasa Gaul Media Sosial, Tinjauan Fungsi dari Bahasa Goris Keraf pada Ekosistem Digital. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, yang melatar belakangi penelitian ini berangkat dari masifnya evolusi komunikasi di media sosial, seperti yang baru ada Thread, TikTok, X, Instagram. Ruang digital ini telah melahirkan variasi bahasa gaul atau yang sering disebut juga slang yang muncul secara dinamis di masyarakat. Untuk urgensi atau tujuan dari penelitian ini adalah melihat bahwa variasi bahasa itu tidak muncul begitu saja secara acak, melainkan membawa suatu identitas kelompok, efisiensi pesan, dan bentuk kontrol dari sebuah sosial baru yang unik, khususnya di kalangan generasi muda saat ini. Untuk itu, untuk membedah fenomena ini, saya menggunakan landasan teori fungsi bahasa dari Goris Keraf edisi tahun 2010. Keraf membagi fungsi bahasa menjadi 4 pilar utama. Yang pertama, ekspresi diri untuk menyalurkan emosi personal. Kedua, ada komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi. Ketiga, integrasi sosial untuk menunjukkan keterikatan suatu kelompok atau banyak kelompok. Dan yang terakhir, keempat, adalah kontrol sosial, yang mana berfungsi untuk mempengaruhi perilaku atau meredam potensi konflik dari dalam komunitas. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi atau konten analisis. Korpus data utama terdiri dari 50 sampel kata atau frase gaul yang telah saya kumpulkan pada tugas 1 dan 2. Langkah-langkah penelitian meliputi reduksi data untuk menjaring sampel yang paling representatif, kategorisasi berdasarkan parameter teori Keraf, interpretasi aspek psikososial cyber, hingga penarikan simpulan tren bahasa. Untuk masuk pada masalah utama penelitian, yang pertama ada dominasi bentuk kata. Mengenai bentuk kata ini yang paling banyak digunakan dari 50 data yang telah terkumpul, bentuk singkatan atau akronim ini yang paling mendominasi secara mutlak sebesar 45%, disusul dengan borrowing atau kata serapan asing sebesar 30%, yang mana secara linguistik dominasi singkatan dari kata seperti mager, OVT atau overthinking, atau YGY atau ya guys ya, terjadi karena tuntutan efisiensi dalam mengetik di layar smartphone ataupun gadget yang cukup terbatas. Remaja saat ini cenderung memilih bentuk yang paling sedikit membutuhkan ketukan jari, namun tetap dipahami oleh lawan bicaranya. Lanjut pada masalah kedua. Untuk menjawab masalah penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi remaja, data yang telah dikumpulkan, yaitu saya mengumpulkan data sekunder melalui wawancara terstruktur terhadap 7 orang responden. Ada remaja usia 15 tahun hingga remaja dewasa di 21 tahun. Hasilnya menurut saya cukup rasional, yang mana faktor terbesar sekitar 40% ini didorong oleh kebutuhan solidaritas dan identitas kelompok.
Para responden ini menyatakan bahwa menggunakan bahasa gaul membuat mereka merasa satu frekuensi dan lebih mudah untuk diterima dalam kelompok yang sebaya. Kemudian ada faktor kedua yaitu efisiensi kecepatan pesan yang mengisi sebesar 30% karena karakter komunikasi digital yang serba instan. Sisanya adalah faktor mengikuti tren viralitas dari sosial media sekitar sebesar 20% dan ekspresi emosi yang lebih luas sebesar 10%. Karena bahasa formal dirasa terlalu kaku untuk digunakan dalam konteks sehari-hari. Selanjutnya, pada konteks apa saja kata-kata gaul ini paling banyak digunakan, yaitu data yang telah kita dapat tadi. Jika ditarik kesimpulan, ada 3 ranah utama yang mencakupi dominan dari penggunaannya. Yang pertama, sebagai komentar publik dalam media sosial. Ini bertujuan untuk memberikan macam-macam, salah satunya reaksi satir atau kritik terhadap konten viral. Kedua, ada grup chat internal seperti WhatsApp untuk kelompok bermain, kelompok belajar, dan masih banyak lagi. Yang mana dirasa jarak sosial ini memang sengaja diruntuhkan demi keakraban masing-masing individu. Dan ketiga, pada ekosistem gaming, yang mana istilah teknis dalam suatu game seperti kena ulti atau AFK kini bahkan meluas ke dalam percakapan dunia nyata mereka yang konteksnya tidak melulu di game saja. Kemudian, mari kita bedah beberapa contoh korpus data asli pada tabel ini, yang mana menggunakan pisau analisis Goris Keraf. Mulai dari yang pertama, data berkode D01, kata anjir, berfungsi sebagai ekspresi diri untuk meluapkan emosi spontan. Data D05, kata OTW, berfungsi sebagai komunikasi faktual yang ringkas. Menariknya, pada data D22, kata Mulyono dan D33, kata baper, keduanya mengemban fungsi kontrol sosial, yang mana kata Mulyono sering digunakan sebagai instrumen kritik dan kontrol politik cyber secara satir. Sementara kata baper berfungsi sebagai regulasi internal kelompok untuk meredam konflik emosional. Dari beberapa temuan sebelumnya, dapat kita ambil 4 kesimpulan sementara yang dapat kita fokus atau garis bawahi. Yang mana pertama yaitu fungsi ekspresi diri dan integrasi sosial menjadi aspek yang paling menonjol. Kemudian ada proses hibridasi dan fenomena Indoglis atau percampuran bahasa ini demi kepraktisan dalam bermedia sosial. Kemudian ketiga, fenomena ini membutuhkan kreativitas serta kelenturan bahasa Indonesia dalam beradaptasi dengan teknologi global. Dan yang terakhir keempat, adanya pergeseran makna dari istilah teknis game dan kesehatan menjadi istilah rekreasi sosial sehari-hari. Setelah semua itu, kita beralih ke kesimpulan akhir. Yang dapat kita simpulkan dari secara keseluruhan, rangkaian penelitian ini, kehadiran bahasa gaul di ruang digital sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman yang akan merusak bahasa baku dari bahasa Indonesia. Tetapi justru sebaliknya. Fenomena ini adalah cermin dinamis dari perkembangan sosial, bentuk kreativitas komunikasi, serta adaptasi budaya masyarakat digital dalam menjaga kedekatan interaksi mereka. Bagian terakhir, seluruh analisis dan penyusunan materi ini didasarkan pada beberapa referensi akademis sahih, termasuk buku pokok tata bahasa Indonesia dan komposisi karya Goris Keraf, data korpus mandiri tugas 1 dan 2, serta beberapa jurnal penelitian stilistika cyber dan materi inisiasi dan pengayaan resmi dari universitas terbuka yang tersampaikan dari diskusi-diskusi semester 5 ini. Demikian presentasi dari saya.
mengenai analisis bahasa gaul media sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.